Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pak Herdi, Mas Nesa. Saya mohon izin sebentar saya memulai saja dulu sebelum menunggu rekan saya yang lain, dosen dan juga praktisi lain dari tempat lain ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Suara saya terdengar kira-kira? Izin bertanya. Tadi terlalu kecil, Pak. Ya, mungkin karena ada juga ini ya. Ini terdengar dengan jelas ya? Sudah oke. Sudah Oke, oke, Pak. baik. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Saya Pasca, ketepatan saya adalah Kepala Pusat Karir, ya. Ketepatan Kepala Pusat Karir. Kemudian hari ini kita akan sedikit melakukan briefing terkait dengan pelaksanaan dari praktisi mengajar untuk gelombang 1 dan gelombang 3. Ini sudah ada kita bergabung Ibu Kaprodi. Ibu Selamat Kaprodi. sore, Bapak Ibu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Ervina. Ya, kita sambil saja. Mungkin yang pertama Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung sore ini di sela-sela kesibukannya. Saya mewakili instansi ya, ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu, bergabung, dan memberikan nanti sedikit banyak tentang ilmunya di Universitas AKBP Nomensen. Lebih tepatnya untuk kali ini pada program studi psikologi dan juga program studi manajemen. Um, untuk yang pertama, saya ingin memberitahu dulu Bapak Ibu mengenai jadwal. Mengenai jadwal, nah untuk jadwal ketepatan di sini saya lihat psikologi ya yang baru bergabung, manajemen belum bergabung. Untuk jadwal itu direncanakan sesuai dengan jadwal semester. Dilaksanakan secara daring dan minimal dan maksimal 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan Bapak Ibu bersama dengan dosen, bersama dengan koordinasi Kaprodi nanti akan melakukan pengajaran di kelas secara daring atau secara Zoom. Mungkin di sini ada Pak Yuhendi, Ibu Rinesa, dan Ibu Inastuti. Kalau ada misalnya kesalahan mata kuliah, itu mohon kita dikabari ya Bapak Ibu. Boleh melalui saya, ataupun juga boleh melalui Ibu Kaprodi. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan instruksi dari tim praktisi mengajar dari kementerian, jumlah total jumlah total jam mengajar yang kita proposalkan itu pada mata kuliah psikologi, ya mata kuliah psikologi itu 4 kali 2 jam, ya 4 kali 2 jam. Jadi saya mohon bantuan nanti Bapak Ibu. Oh ya, di sini sudah ada Ibu Kaprodi Manajemen. Selamat sore Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin kita nanti sedikit banyak akan bersinggungan sebentar. Semoga suara saya lebih mendingan ya, terdengar. Baik, um, tadi saya sudah sampai kepada jadwal. Jadwal pelaksanaan itu dari 12 September sampai 22 Januari. Namun untuk gelombang 1 sampai gelombang 3 ini
terakhir pada 18 November. Jadi harapannya kolaborasi yang dilakukan oleh Prodi bersama dengan praktisi itu paling lama selesai 18 November. Yang artinya kalau Bapak Ibu memulai perkuliahannya nanti di minggu depan, maka boleh dihitung 4 kali pertemuannya. Nah, sifat 4 kali pertemuan ini menyesuaikan dengan jadwal yang akan dikoordinasikan oleh Ibu Kaprodi. Tuh. Ya, jadwal untuk ini akan langsung diumumkan nanti sama Ibu Kaprodi. Di sini ada Ibu Kaprodi, Ibu Romindo untuk manajemen, dan Ibu Ervina untuk psikologi. Nah, untuk yang pertama itu dulu mengenai jadwal dan jumlah jam pengajarannya itu sesuai dengan proposal. Kita harapkan 1 jam perkuliahan itu 60 menit. Jadi supaya kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu mengenai anggaran yang dipakai oleh praktisi mengajar itu mengikat pada suara, sorry ya. Mungkin ini suara saya sudah terdengar? Sudah Pak Pasca. Oke. Yang kedua mengenai lama pengajaran. Lama pengajaran untuk disesuaikan pada anggaran diharapkan kita masing-masing setiap praktisi itu menggenapkan waktunya. Menggenapkan dalam arti 1 jam pelajaran itu adalah memang 60 menit. Itu dulu yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu misalnya 2 SKS. Di dalam peraturan Universitas AKBP Nomensen, 1 SKS itu 50 menit. Dan kalau dikali 2 untuk yang 2 SKS, itu hanyalah 1 jam 40 menit. Harapannya untuk dimaksimalkan penggunaan dananya dan honornya pada praktisi diharapkan nanti itu dioptimalkan selama 2 jam full. Begitu juga dengan untuk yang 3 SKS. Ya, karena perhitungan dari LPDP untuk yang mendanai praktisi mengajar ini dikatakan 1 jam perkuliahan itu beneran 60 menit. Gitu. Jadi mengenai bukti-buktinya nanti kita akan coba buatkan ya. Saya mungkin mohon bantuan nanti kepada ibu-ibu kita di sini, Ibu Kaprodi agak capek dulu ya kita nanti bersama dengan dosen-dosen pengampunya. Gitu. Itu dulu untuk sementara ini. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk Ibu Romindo, ini saya ubahnya jadi 12 jam ya Ibu ya. 12 jam jadi 4 pertemuan. Setiapnya kan 3 SKS ya Ibu ya. Setiap pertemuannya jadi totalnya 12 jam. Sedangkan mulai perkuliahannya kita sesuaikan dengan perkuliahan di universitas kita. Itu dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai waktu, durasi. Pak Pasca izin nanya, Ya. untuk perkuliahan apakah kita akan mulai semua di September ini atau di Oktober ya Pak? Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Perkuliahan sudah bisa dimulai mulai September ini, tapi nanti terakhir itu pelaporannya adalah 18 November. Namun sebagaimana ini adalah program yang masih bisa dibilang masih baru dan banyak perubahan sana sini, kita berharap 4 pertemuan ini dilaksanakan secepatnya dengan melihat kondisi dari praktisi juga. Apakah misalnya nanti akan ada jadwal pengganti dari praktisi, ya siapa tahu praktisi punya kesibukan dan menyesuaikan juga dengan RPS-nya, maka itu koordinasi dengan dosen pengampunya. Gitu. Apakah bisa dilaksanakan pada malam hari misalnya? Itu disesuaikan saja. Itu tidak ada batas yang
harus kita bicarakan di sini. Jadi kenyamanan praktisi dan kemudian praktisi bisa mengajar setiap minggunya. Dalam hal ini kolaborasi pendek 4 pertemuan. Itu Ibu. Ada lagi kira-kira yang lain untuk Bapak Berarti Ibu? kalau kita mulai Oktober masih aman ya, Pak? Masih aman tapi tidak Atau wanti-wanti karena kan ada laporan. Nah, ada pelaporan yang harus dilaporkan oleh baik dosen, pengampu, baik juga Bapak Ibu yang menjadi praktisi. Dan baik dari saya yang akan melihat laporannya itu gitu di portal. oke. Iya, kalau saya boleh kasih saran, paling lama memulainya 2 minggu lagi lah dari sekarang. Kalau boleh saya kasih saran. Dan mungkin dosen pengampunya juga boleh berkoordinasi pada materi yang mana nih yang diminta praktisi untuk sharing tentang pengalamannya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Tina. Izin bertanya Pak Pasca. Halo, suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Bu, kedengaran. Bu, Pak begini, kemarin saya di WA oleh Ibu Ria, dia katakan kalau di websitenya Dikti atau Kemendikbud itu tiba-tiba nama beliau hilang. Iya, sebagai praktisi. Dan beliau sempat kebingungan apakah ini saya benar-benar ditolak atau bagaimana, seperti itu. Baik Ibu, untuk mengenai praktisi sampai saat ini adalah tetap diterima Ibu di sini. Diterima dengan 2 kelas. Ini adalah masih pengumuman yang kita terima. Ini Google dokumen langsung dari praktisi mengajarnya. Jadi belum ada perubahan. Sama seperti pada mata kuliah psikologi, itu pada gelombang 1 pending, tapi ternyata pada rekap itu diterima. Gitu. Jadi masih diterima Ibu. Yang perlu dipastikan memang tiap praktisi, misalnya nanti Ibu di sini ada ketepatan praktisi dari kuliah psikologi, Ibu Renesa, Ibu Ina dengan Pak Yuhendi, boleh ngecek portalnya masing-masing apakah logbook sudah tersedia. Sistem logbooknya itu nanti saya kasih panduannya sedikit. Itu Ibu mungkin portal, mungkin ada mata kuliah yang di switch atau diaktif atau dinonaktifkan, tapi di laporan ini sih masih diterima Ibu. Pak, boleh izin saran? Ya. Gimana kalau kita ya ini buat WA grup saja antara dosen pengasuh atau koordinator kaprodi dengan praktisi sehingga setiap ada informasi yang dapat praktisi juga bisa dapat informasinya dan kita juga di prodi dapat informasinya. Itu aja Pak saran saya. Terima kasih. Baik Ibu. Sebenarnya Ibu sudah digabung di situ Ibu. Mungkin karena kita banyak ini nama grupnya praktisi mengajar gelombang 1 UHN. Gitu. Di situ ada praktisi juga, tapi mungkin saya mohon bantuan kepada Ibu Romindo memasukkan juga ya Bu ya praktisinya, boleh digabungkan nanti. Boleh Pak, saya nanti saya sudah admin. Oke Pak, akan saya masukkan ya Pak yang dari kami. Terima kasih Pak Pasca. Baik Ibu. Mungkin saya izin lanjut dulu Bapak Ibu mengenai buku panduan. Mengenai buku panduan, ini sebenarnya bisa di-download. Dan mengenai bimbingan teknis yang sudah pernah kita lalui bersama dengan tim praktisi mengajar secara nasional, nanti juga akan saya share. Tapi di sini ada beberapa hal yang penting. Yang perlu diketahui adalah setiap praktisi begitu selesai mengajar harus melakukan
pemberian catatan pada logbook. Seperti itu. Bukti-bukti pengajaran itu bisa seperti kelas daring ini, ya, misalnya screenshot. Namun pada screenshotnya itu nanti kita diwajibkan misalnya untuk menamakan akun kita masing-masing. Seperti saya saat ini nama akun saya Pasca Gmail kita ubah menjadi misalnya praktisi, misalnya kemudian Ibu Rinesa praktisi Rinesa gitu. Untuk dosen pengampunya juga demikian, dosen kemudian namanya itu harus ada. Nah, saya akan coba lanjut. Saya akan lanjut dulu ke bagian untuk ini, nanti bisa di-download ya Bapak Ibu nanti yang akan saya. Oke. Untuk praktisi, saya berharap untuk kita mengecek kembali platformnya masing-masing mengenai data keuangan. Ya, data keuangan itu seperti nomor rekening daripada tiap praktisi gitu ya, kemudian NPWP dan sebagainya. Lalu pada saat selesai pengajaran itu mengisi logbook pada platform akun masing-masing praktisi. Setelah itu baru nanti ada SPTJM, baru nanti ada proses pengecekan dan kemudian pencairan. Nah, ini sebenarnya cukup panjang ya Bapak Ibu, tapi saya akan coba berikan yang singkatnya saja. Ini adalah beberapa komponen kebutuhan dokumen. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengupload ya beberapa hal ini, tapi nanti boleh dicek kembali apakah sudah lengkap atau tidak, seperti itu. Lalu ini adalah portal untuk data keuangan, portalnya praktisi. Nanti boleh dicek kembali ya Bapak Ibu. Diletakkan misalnya nomor NPWP, kemudian diupload, dan sebagainya. Kalau memungkinkan, upload filenya untuk NPWP itu kalau memungkinkan di bawah 1 MB ya Bapak Ibu untuk setiap filenya. Itu. Ini yang pro bono. Karena semua di sini praktisinya kita harapkan dibayar dengan cara menyetarakan pada eselon 3. Nah, ini mungkin yang perlu saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu praktisi dan juga dosen pengampu nantinya agar kita memperhatikan beberapa hal pada waktu melaporkan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Jadi sama seperti yang ada di sini, ini agak strict sih memang ya Bapak Ibu karena permintaan dari LPDP-nya ke tim praktisi mengajar. Jadi ada waktu untuk jadwal setiap praktisi. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, setiap praktisi itu wajib memberikan nama akunnya di misalnya pakai Zoom ataupun pakai Google Meet gitu ya, supaya menamakan dirinya sesuai dengan perannya. Kalau dia mahasiswa, mungkin mahasiswa namanya, kemudian NPM-nya gitu. Dan itu semua harus terscreenshot ya, terscreenshot dalam arti mungkin kita bisa minta bantuan juga nanti mungkin kalau secara teknisnya dosennya yang akan screenshot, namun harus ada di situ praktisinya nampak, dosennya nampak, kemudian mahasiswanya nampak beberapa gitu. Seperti halnya di dalam slide ini gitu ya. Kalau dia offline seperti ini juga. Tapi kita semuanya secara online, harapannya ketika kita bisa melaporkan itu nama daripada praktisi, dosen dan mahasiswa wajib tampak gitu, karena ini screenshotnya harus diupload oleh praktisi gitu. Jadi Bapak Ibu saya mohon bantuan, agak sedikit capek lah ya Bapak Ibu praktisi untuk melakukan screenshot. Tapi bisa juga kok dibantu nanti mahasiswanya baru dikirim ke dosennya atau ke praksinya. Ini ketentuannya. Kalau untuk logbook, nah Bapak Ibu sama seperti yang diutarakan sebelumnya, setelah Bapak Ibu
melengkapi data keuangan, mengeceknya, lalu melakukan pengisian logbook. Logbook ini seperti catatan harian telah melakukan pengajaran. Jadi pada portal itu akan ada nanti bagian kiri logbook praktisi. Ya, mungkin bisa bersama dengan dosen pengampu untuk mengetahui jadwalnya. Atau kalau misalnya dosen pengampunya belum merespon, mungkin ke ibu-ibu kaprodi. Gitu ya. Apa yang diisi? Ada tanggal, ada jam mulai, ada jam selesai. Nah, untuk Bapak Ibu, mungkin sedikit capek lagi ya, karena tadi hitungan daripada anggaran ataupun honor bagi praktisi itu adalah harus 60 menit, maka saya mohon bantuan jam mulai dan jam selesainya dibulatkan 60 menit. Kalaupun berlebih, misalnya 10 menit, maka itu akan dianggap pengabdian gitu katanya ya. Jadi kalau memungkinkan kayak tadi 2 SKS. 2 SKS itu kan 1 jam 40 menit. Karena praktisi sudah capek ya, harapannya sih kalau boleh dimaksimalkan saja di 2 jam gitu. Supaya nilai 40 menitnya dapat diapresiasi seperti itu. Bukti kelas itu di-upload, bukti kelas mulai, bukti kelas berakhir. Ya, seperti halnya di sini, misalnya Bapak Ibu praktisi nanti akan melihat mata kuliah 1 kelas A gitu ya. Ada dosennya, nama dosennya. Nah, mohon bantuan kepada Ibu Kaprodi yang ada di sini. Jadi setiap kali praktisi ngajar, itu dosennya wajib ada. Gitu. Nggak boleh enggak. Kalau lagi mau melakukan aktivitas, mungkin di saat praktisi sedang ini aja, sedang menjelaskan. Tapi kehadiran dosen itu wajib ada bukti screenshot-nya juga. Jadi mohon bantuan untuk Ibu Kaprodi, sama-samalah kita melihat kehadiran dosen pengampunya gitu ya, di awal dan di akhir, karena itu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Kemudian ketika diklik nanti tambah pertemuan, itu akan ada muncul seperti ini. Nama praktisinya siapa, dosennya siapa, gitu ya. Jamnya kapan, kemudian tanggal pertemuannya kapan, jam mulainya kapan, jam selesainya kapan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kuliah pengganti, misalnya praktisinya belum bisa, gitu ya. Itu tetap diisi saja, Bapak Ibu. Jadi, mekanisme untuk perubahan jadwal pengganti yang terpenting adalah pada durasi sebelum semua gelombang selesai kita laporkan pada tim praktisi mengajar Kemdikbud. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu praktisi misalnya ada waktunya di Jumat malam, rupanya berganti menjadi hari Sabtu. Itu tetap diisi, diberitahukan ke dalam sistem logbook ini dengan melibatkan dokumentasi yang tadi di awal mulai perkuliahan dan kemudian di akhir perkuliahan. Jam mulainya dan jam selesainya kalau memungkinkan wajib samalah gitu ya. Di sini nanti akan ada upload file jam mulai, upload file jam selesai. Nah, gimana sih sebenarnya kalau misalnya supaya tim praktisi mengajar bisa tahu itu jam mulainya? Nah, praktisi mengajar kalau menggunakan Zoom itu tidak akan kelihatan jam mulainya kecuali mungkin pakai device MacBook gitu ya. Tapi kalau untuk device Windows itu biasanya kesulitan. Nah, disinilah mungkin kita butuh bantuan, apakah bantuan dari dosennya yang screenshot ataupun mahasiswanya yang screenshot. Jadi banyak di sini yang bisa jadi hal-hal teknis itu menentukan kelancaran daripada pengisian logbook. Jadi mohon bantuan nanti saling bekerja samalah kita ya. Kemudian, oke, saya lanjut. Nah, demikian juga di sini ringkasan materi. Ringkasan materi itu semacam ini, apa sih yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu?
ya. Singkat aja, cerita aja apa yang diberikan di situ. Kemudian kalau bicara tentang modul pengajaran, mungkin bisa saja memasukkan modul pengajaran dari ini ya, modul pengajarannya dari Kaprodi yang sudah tenaga dosen yang sudah pernah memberikan gitu. Mungkin modul pengajarannya entah itu slide, misalnya manajemen operasi, definisi sejarah dan implikasi, misalnya contohnya seperti itu. Itu saja yang dimasukkan. Kalaupun Bapak Ibu punya slide gitu ya, boleh dimasukkan di sini, tapi yang paling penting tidak boleh ya, tidak boleh lebih dari 50 megabyte. Betul. Tujuannya sebenarnya adalah supaya gampang diupload dan gampang didownload untuk dicek oleh tim praktisi. Seperti itu. Misalnya pun PowerPoint-nya misalnya katakanlah hanya 6-7 halaman. Ya, karena kita tahu pasti yang namanya praktisi nggak memungkinkan ya menggunakan banyak sekali teori seperti itu. Jadi boleh, diperbolehkan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tinggal di-upload saja. Baru kemudian diklik simpan. Nah, kalau saya bisa ulangi, laporan kegiatan praktisi setiap kali baru selesai, itu wajib memberikan data mengenai hari, jam mulai, jam selesai, berikut juga dengan screenshot jam mulai, ya, jam mulai screenshot pengajaran, dan jam berakhir. Itu dia. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Saya Pak, izin Pak Pasca. Dari penjelasannya sudah jelas ya Pak, maksudnya sangat detail dan runtun seperti itu. Tetapi saya ingin bertanya tentang mekanisme apa yang ingin diajarkan, maksudnya berkaitan dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut, kapan kita akan mulai bisa ngobrol seperti itu untuk mengetahui sebenarnya topik apa yang ingin kita bawakan atau hal apa yang diharapkan, seperti apa yang ekspektasi dari dosen terhadap praktisi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, berkaitan dengan jam. Kemarin memang saya ada mengisi jam untuk mengajar sebagai praktisi dan jamnya adalah sebanyak 6 jam. Tetapi tadi memang saya lihat 8 jam. Itu seperti apa ya, Pak? Mungkin boleh dijelaskan seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Rinesa. Mungkin untuk bicara tentang materi apa, saya akan meminta bantuan nanti kepada Ibu Kaprodi ya. Dalam hal ini Ibu Kaprodi Psikologi bersama dengan dosen pengampunya. Ibu Kaprodi, Baik, Pak. Ibu Kaprodi Psikologi, Ya, gimana Pak? mengenai materi apa nih? Bagaimana koordinasinya nanti? Oh, ya nanti akan dikoordinasikan dulu dengan dosennya ya Pak. Jadi nanti saya akan meminta Ibu pengampu, dosen pengampu di mata kuliah psikoedukasi untuk dapat berdiskusi langsung dengan praktisi kita. Baik. Itu dulu mungkin Ibu Rinesa. Nah, mengenai mulainya nanti akan lebih detail sama dengan Ibu Kaprodi ya. Nah, mengenai jam yang sudah diisi oleh praktisi itu saya belum tahu portalnya praktisi seperti apa, tapi yang saya diberikan ini, jadi kalau dalam proposal, memang kita memberikan proposal itu setiap 2 SKS untuk psikologi, ya. Untuk psikologi itu ada 3 mata kuliah, 2 SKS masing-masing. Untuk di manajemen ada yang bervariasi seperti itu. Nah, kalau saya sih berharap nanti saya nggak tahu apakah memang bisa diubah, Mbak. Ibu Rinesa nanti mohon dibantu dilihat kembali.
Baik Pak, nanti coba saya akan cek di logbooknya sendiri ya Pak, apakah bisa diubah atau tidak. Iya, kalau Terima dari kasih. sini memang eh, diharapkan diisi sesuai dengan proposal kita. Proposal kita kalau bisa sih dimaksimalkan saja 2 SKS-nya dan 2 jam gitu. Baik Pak, nanti coba saya akan cek seperti apa, apakah bisa diubah menjadi 8 jam dengan jadwal yang sudah ditentukan dari fakultas. Iya, terima kasih Bu Rinesa. Ada lagi Ibu-ibu dan Bapak mungkin? Baik. Pak, mau tanya lagi Pak, berkaitan dengan jam mengajar sebagai praktisi, misalnya ketersediaan dari praktisi adalah misalnya di jam malam. Apakah memang sebelumnya dari pihak fakultas atau universitas pernah mengadakan kuliah jam malam, khususnya psikologi seperti itu? Baik, mungkin saya jawab dulu atau Bu Kaprodi bisa menjawab? Bu Kaprodi? Gimana Pak? Gimana ya Pak? Uh, mengenai waktu mengajar, apakah memungkinkan kalau misalnya praktisi itu di malam hari dengan waktunya gitu? Boleh aja sih Pak. Yang itu tadi saya sampaikan, nanti kita akan mendiskusikan bersama dosen pengampu mata kuliahnya. Jadi kan waktu yang seharusnya mengajar kan kita akan gantikan gitu selama praktisi tersebut masuk. Itu ya Pak. Iya, baik. Mungkin itu saja Bu Renesa. Tapi memang karena ini sifatnya kelas daring atau dalam jaringan atau online, itu sangat memungkinkan sebenarnya. Yang penting dikomunikasikan saja ke apanya, ke dosen pengampunya dan kemudian paling tidak ada koordinasi lah gitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ria. Sampai saat ini belum muncul mata kuliah di logbooknya. Baik, Ibu Ria, nanti kita tanyakan karena kemarin itu kita mendapatkan bahwasannya Ibu Ria itu ya, masih tetap di kondisinya diterima gitu. Ini jadinya diterima di gelombang 2. Nah, ini di gelombang 3 itu berbeda ya Bu ya dengan gelombang 1 gitu. Di gelombang 1 tetap diterima. Nanti kita coba tanyakan ya Ibu Ria, karena dari pengumuman pertama kita sudah mendapatkan bahwasanya Ibu Ria dengan mata kuliah manajemen sumber daya dari 4 kelas itu yang di-approve 2 kelas gitu. Baik, Nanti Ibu, saya akan coba makasih. tanyakan ya Ibu Ria ya. Iya, baik Bu, makasih. Baik. Oke. Saya akan pindah lagi ke buku panduannya. Nah, saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Ini tadi adalah persyaratan-persyaratan yang mungkin perlu kita masukkan ke dalam logbook. Nah, ini untuk kolaborasi intensif. Ketepatan psikologi dan manajemen itu bukan kolaborasi intensif. Kolaborasi intensif itu dari awal sampai akhir. Itu yang dipegang oleh praktisi. Jadi, eh, untuk dosen pengampu, mungkin saya juga mohon bantuan nanti ke Ibu Kaprodi. Bisa juga kita add ya dosen-dosennya juga di sini. File ini nanti akan juga saya berikan. Untuk dosen, tugasnya adalah untuk mendapatkan laporan dari praktisi. Nah, jadi sistemnya adalah praktisi melaksanakan kegiatan pengajaran dan dihadiri oleh dosen, kemudian praktisi mengisi logbook. Setelah itu dicek oleh dosennya sudah ada diisi gitu ya. Jadi ini sistem pengawasannya seperti itu. Lalu nanti endingnya itu di portal koordinator. Kalau semuanya sudah berjalan mulus, baru nanti dicek oleh praktisi mengajar dari Kemdikbud. Nah, untuk dosen itu nanti akan ada pelaporan yang harus dicek, mengisi berita acara perkuliahan, daftar hadir, menyetujui.
Jadi sistemnya itu menyetujui laporan dari praktisi seperti itu, ya. Ini adalah logbook untuk dosen. Mungkin saya percepat aja karena di sini mungkin Ibu Ervina atau Ibu Romindo di sini menjadi dosen juga, dosen pengampu juga. Saya mengampu mata kuliah manajemen operasi 1, Pak, semester ini. Oke, jadi Ibu nanti tolong diperhatikan logbooknya ya Bu ya. Kan masuk ke dalam Ibu sebagai ininya, dosennya. Nanti saya cek kembali apakah sudah sesuai nama dosennya dengan ininya, dengan mata kuliah dan praktisinya. Jadi kalau di dalam ini ada yang masuk. Kalau di dalam pelaporan dosen, setelah praktisi mengisi logbooknya, maka kita akan melakukan verifikasi. Misalnya seperti ini ya, pada Minggu 4 September pada jam sekian, topiknya apa, durasinya berapa, ini adalah laporan dari praktisi. Nah, ketika bicara tentang detail nanti bisa untuk melihat apakah praktisinya sudah mengisi dengan detail semuanya, misalnya fotonya tadi ya, screenshotnya, yang screenshot jam awal, screenshot jam selesai, kemudian modulnya, dan sebagainya. Kalau semua sudah terisi, langsung boleh diklik terima, gitu. Ya. Kalau nanti belum, nanti mohon dikabari ke praktisinya. Sedangkan laporan kegiatan ini nanti dicek kembali ya Bu ya. Nah, cek ulang logbook praktisi Anda. Misalnya, jumlah pesertanya berapa, jumlah terlaksana berapa. Jadi memang harus sedetail itu ya Bapak Ibu, harus dicek. Nah, kalau boleh, anak-anaknya nih ya, anak-anaknya karena ini kelas daring, eh, dimintalah untuk di awal dan di akhir diperhatikan sinyalnya gitu ya. Nanti kan akan dilihat nih jumlah kehadiran ketika screenshot, dilihat berapa praktisinya, seperti itu, berapa orang partisipannya selain praktisi dan dosen. File presensi juga demikian. File presensi itu sifatnya disesuaikan dengan keputusan dari masing-masing ini ya, Kaprodi. Apakah mau pakai file presensi pakai Google Form atau sifatnya metode checklist seperti biasa diupload seperti itu, disesuaikan saja. Kalau boleh seperti tadi Bapak Ibu, nama akun mahasiswanya dibuatkan nama mahasiswanya, kemudian NPM-nya, biar gampang gitu. Ya, saya coba lanjut. Ini sudah setelah selesai semuanya, pilih bentuk pengajaran yang telah diberikan oleh praktisi. Mungkin ini semuanya kebanyakan presentasi, kuliah diskusi gitu ya. Dicek kembali, baru dikirim. Gitu. Kalau sudah selesai semuanya, bisa dilangsungkan persetujuan. Gitu. Jadi nanti akan ada statusnya. Apakah statusnya bisa diubah menjadi draft, masih draft. Draft itu artinya sudah dari praktisi, tapi masih belum dicek oleh dosen. Tapi kalau sudah kita klik setujui, nanti itu menjadi berubah statusnya. Yang pasti Bapak Ibu, supaya kita lancar, setelah praktisi selesai, mohon dicek, dan kalau sudah lengkap, mohon disetujui. Gitu. Jadi, apakah ada perubahan-perubahan, nanti mohon dikabari saja Bapak Ibu. Nah, ini ada survei akhir pembelajaran di akhir, ya. Pada waktu misalnya pertemuan keempat, gitu ya, pertemuan keempat. Itu mohon diisi seperti apa bentuknya, ya. Survei pembelajarannya ini sendiri, maaf. Survei pembelajarannya ini bisa menyesuaikan. Misalnya ada nih dari prodi masing-masing punya standar untuk menilai selama proses audit mutu internalnya.
Misalnya ada formatnya gitu ya. Mungkin di kita, kalau di Nomensen, biasanya kalau survei akhir pembelajaran itu kita isi ketika sudah selesai UAS. Apakah memang itu mau diterapkan ke dalam pembelajaran selama praktisi mengajar? Diperbolehkan. Apakah mau membuat format yang baru? Diperbolehkan juga. Jadi, karena program praktisi mengajar ini masih sifatnya dini, ini masih bisa diberikan kesempatan kepada prodi untuk memberikan penyesuaian. Nanti saya akan tanyakan juga apakah semua format itu harus sama. Gitu. Karena kita akan komunikasikan juga ke Wakil Rektor 1 seperti apa format survei akhir pembelajaran. Biasanya kalau survei akhir pembelajaran kita ada di portal mahasiswa ya Bapak Ibu. Pada saat kita mau memberikan nilai pada mahasiswa, mahasiswa pengen lihat nilai. Namun kali ini karena sifatnya praktisi mengajar, kita akan menyesuaikan misalnya tujuan pembelajarannya sudah tepat atau belum. Feedback mahasiswa juga harus diberikan gitu. Ada juga nanti pengisian pada platform. Nanti akan muncul pada platform tersebut pada kolom dosen dan kolom mahasiswa. Gitu. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu mengenai data-data yang dibutuhkan. File ini akan diberikan berikut dengan file rekaman ini dan juga file rekaman bersama dengan kementerian kalau misalnya Bapak Ibu menyempatkan diri untuk melihatnya. Itu dulu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan supaya pembicaraan kita lebih enak ataupun lancar gitu. Malam Pak Pasca. Iya, Pak Yuendi. Iya, Pak. Mau nanya Pak, terkait dengan teknisnya sih sebenarnya. Nah, nanti kan kalau misalnya memang udah diskusi ini dengan dosen pengampu gitu ya. Nah, misalnya disetting lah satu tanggal gitu kan. Misalnya tiap hari apa gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya memang andai kan di dalam kesehariannya di H-1 atau beberapa jam sebelumnya ternyata andai kan misalnya perlu reschedule gitu Pak. Itu memungkinkan nggak ya Pak? Atau memang gimana ya kira-kira mekanismenya? Kan ini kan kita belum pernah ya. Iya, Pak. Oke, kalau misalnya di last minute itu ada yang berubah gitu ya, Pak ya, Betul. jadwalnya, itu diperbolehkan, Pak. Itu diperbolehkan selama koordinasi dengan dosen, karena nanti dosen yang akan mengubah berita acaranya. Oh, oke. Tuh. Sama ini palingan kalau yang terkait teksnya juga lagi Pak. Nanti berarti kalau misalnya udah diskusi dengan dosen pengampu tanggal tertentu gitu kan. Nah itu nanti untuk kayak link Zoom segala macam itu dibuatkan oleh tim Dosen. PP berarti ya? Iya, dosennya nanti yang akan memberikan link Zoom-nya. Oke, berarti kita tag apa nama dosen ya Pak, bukan nama mahasiswa apa nih Enggak. bukan ya berarti ya? Iya, Pak. Jadi tetap dosen yang diharapkan untuk memberikan link Zoom ataupun link Google Meet seperti itu. Oke. Ya udah berarti memang kita perlu ada satu momen sepertinya perlu dikenalkan ya dengan dosen pengampunya biar minimal kenal dulu gitu kan ya. Iya, benar-benar. Jadi ini sudah ada di sini Ibu Ervina. Ibu Ervina mungkin lagi sibuk, Bapak. Lagi ada kegiatan setahu saya. Gimana Pak? Halo? Ya, Bu Ervina, harapan Pak Yuhendi, mungkin juga harapan semua praktisi dalam mata kuliah psikologi itu dipertemukan dengan dosen pengampunya ya. Oke, baik Pak. Nanti kita atur waktunya, pertemuannya untuk dosen pengampu di psikologi dan para praktisi mengajar ya Pak ya. Berarti 3. Oke, baik Pak. Segera kita aturkan. Tapi mohon maaf nanti mungkin malam, kalau malam nggak apa-apa kali ya karena pada bekerja kan. Nggak apa-apa ya Pak ya kalau misalnya malam ya Pak. Iya nggak apa-apa Bu.
saya fleksibel aja. Oke, Cuman itu baik, paling baik. goalnya yang sama seperti yang tadi ditanyakan ya sama Bu siapa tadi. Nah, itu benar juga, jadi kita perlu tahu dari dosen pengampu tuh goalnya apa sehingga kita minimal bisa matching ya, jadinya sesuai dengan harapan lah kasarannya. Itu sih Bu. Oke. Baik, baik Pak. Nanti coba saya aturkan waktunya ya Pak untuk pertemuan dengan Oke. para dosen. Baik, terima kasih Bu Vina untuk merespon Pak Yuendi. Nah, di sini sudah ada juga Pak Hotmasterman dengan tadi ada saya lihat Ibu Ika dosen pembimbing, dosen apa tadi mungkin sinyalnya juga ini ya. Jadi mungkin saya coba hanya mengulangi sedikit untuk praktisi, mohon bantuan nanti untuk dicek portalnya masing-masing. Pada bagian kiri itu logbook, ya logbook. Dari logbook ini kita harus menginput semua aktivitas kita, termasuk dengan bukti pengajaran berupa screenshot jam awal masuk, kemudian screenshot jam berakhir kelas, gitu. Dan berikut juga dengan misalnya ada materi, ya materi yang ingin disampaikan oleh praktisi. Apa materinya yang ingin disampaikan oleh praktisi, nanti Kaprodi akan berkoordinasi. Namun, setiap pengisian ini diharapkan paling lama, kalau boleh ya Bapak Ibu ya, paling lama 2 hari lah setelah selesai kelas berlangsung. Karena nanti akan menjadi pengecekan dari tim. Itu ya, mereka akan melihat metadatanya kapan sih diisi gitu. Jadi mohon bantuan nanti untuk dosen dan juga Ibu Kaprodi untuk memantau apakah udah diisi atau belum gitu. Coba diingatkan gitu ya. Jadi pengisiannya memang agak ribet Bapak Ibu dan kalau boleh saya memohon untuk dimaksimalkan jamnya. Yang kita biasanya 1 jam 40 menit dimaksimalkan jadi 2 jam. Karena perhitungan anggaran untuk LPDP 1 SKS itu adalah 60 menit. Gitu. Itu saja mungkin mengenai rekaman ini dan bahan ini akan bisa kita share di dalam grup kita. Ada yang mungkin ingin ditanyakan dari Ibu Inas mungkin? Tadi dari Pak Yohendi, Bu Rinesa juga udah, Pak Masterman gitu. Ya, baik. Selamat sore Pak Pasca. Ya. Dan tim dosen yang lain, sebelumnya salam kenal, nama saya Ines. Senang sekali bisa ikut di program ini ya, praktisi mengajar. Karena sama-sama baru, jadi saat ini sih masih mengobserv dulu ya, dan masih belajar banyak hal. Dan alhamdulillahnya, syukurnya komunikasinya sih baik ya, udah ada grup, udah ada Zoom ini. Kayaknya kita semua masih meraba-raba juga ya dari praktisi, jadi sama-sama masih belajar. Jadi insya Allah untuk materi, betul tadi yang disampaikan ada beberapa harapan, kayak mungkin ada ngobrol-ngobrol dulu, tektokan sesama kira-kira goalnya apa, harapannya apa, jadi biar bisa enak. Terus nanti kita juga biar bisa mencari apa ya yang ada di kantor ini, sharing-sharing juga kan. Mungkin kita menguasai part A tapi yang part B enggak. Nah, nanti kami juga bisa cari tahu di tempat kerja kami. Pun begitu nanti kira-kira kalau ada yang plus minus selama kami mengajar, terutama di kesempatan-kesempatan awal, feel free juga untuk menyampaikan masukan ke kami, karena kami juga praktisi yang mungkin jam terbang untuk mengajarnya kecil gitu. Dan ya begitulah kira-kira. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatan ini, dan Bapak Ibu paling nanti insya Allah mungkin butuh pendalaman di beberapa tempat seperti tadi ya yang sudah disampaikan teman-teman yang lain. Kami menunggu untuk kesempatan berikutnya sih yang lebih diperdalam. Kira-kira itu Pak Pasca. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Inas gitu. Iya, Pak Hotmasterman silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Hotmaster, panggilannya Master ya. Beberapa kesempatan
Sebelumnya sorry baru bisa bergabung karena ini infonya mendadak juga kalau saya lihat di grup baru di invite ya. Sebelumnya kemarin udah beberapa kali pernah ada Bu Romindo di sini ya. Kemarin ada pernah beberapa kali chatting. Kebetulan saya dapat untuk manajemen operasi ya. Kemarin sempat saya minta dan mohon maaf baru saya sempat baca ini dikasih memang dikirimkan PowerPoint-nya. Saya lihat ada satuan acara perkuliahan di sini. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya gini, ini nggak tahu apakah satuan acara perkuliahan ini sudah baku atau gimana sebenarnya. Tapi di sini kan udah ada beberapa poin nih. Kalau yang saya dapat kalau di manajemen operasi itu saya lihat ada 11 poin. Mulai dari operasi dan produktivitas sampai nomor 11 itu UAS sumber daya ya. Yang mau saya tanyakan ini kan kalau nggak salah saya dapatnya kemarin itu diberikan 2 kali atau 4 kali pertemuan ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, yang mau saya pastikan ini 11 poin satuan acara perkuliahan ini sebenarnya yang diberikan ke saya itu yang diminta untuk saya berikan perspektif dari praktisi di poin berapa. Cuman kalau kesemuanya ini nggak mungkin kita selesaikan dalam 4 kali pertemuan saja. Kalau itu menurut saya seperti itu. Nah, ini sebenarnya udah bagus diberikan. Apakah ini bisa langsung kita pakai PowerPoint yang diberikan ini nanti waktu ketika kelas langsung kita gunakan ini, terus nanti ada tambahan-tambahan beberapa mungkin, atau bagian yang mana sebenarnya yang diberikan untuk kami gitu. Nah, kebetulan dari 11 poin ini saya hanya familiar di beberapa poin gitu yang mungkin bisa saya tambahkan perspektif saya. Nah, supaya nanti nggak overlapping gitu ya, maksudnya nanti mohon diberikan saja, nggak perlu harus pertemuan dengan dosen pengampunya langsung pun nggak apa-apa sebenarnya kalau memang agak sulit waktunya, tapi langsung poinnya saja. Mungkin kalau dari 11 poin ini di 4 pertemuan itu lebih ke poin berapa saja yang perlu kita berikan masukan atau di kelas nanti, itu aja sih dari manajemen operasi. Mungkin itu yang mau saya tanyakan atau konfirmasi. Terima kasih. Baik, mungkin akan lebih banyak menjawab ini adalah Ibu Kaprodi Manajemen dalam penyesuaian kolaborasinya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Paca, terima kasih Pak Simbolon, ya saya panggilnya Pak Simbolon biasa kalau di chat. Ini terkait dengan apa yang nanti akan kita diskusikan ataupun yang nanti akan Bapak bawakan pada saat kolaborasi. Kebetulan begini Pak Simbolon, untuk mata kuliah ini kan paralelnya banyak, gitu ya. Itu ada 7 grup, 7 kelas jadinya. Dan yang kami ajukan ke Kemendikbud itu kan hanya 4. Jadi kemarin hasil diskusi kami yang mengasuh ini ada 5 orang. 5 orang. Memang pada intinya itu kami hanya 3 yang hampir setiap semesternya itu aja dosennya, yaitu saya, Bu Ane, dan Pak Juara. Jadi kalau kami diskusi kemarin, ini adalah nanti Bapak masuk ke grup saya sekali, ke Pak Juara sekali, ke Ibu Ane sekali, dan ke grup yang dosen yang lain itu sekali gitu. Karena nggak mungkin di kelas saya sendiri yang sampai 4 pertemuan. Nanti kan dosen yang lain cemburu. Jadi ini yang perlu sepertinya kita harus ngumpul dulu Pak dari masing-masing tim dosen pengasuh. Untuk mendiskusikan kira-kira Bapak nanti masuknya di mana dulu. Nah, kalau ditanya koordinatornya itu adalah seniornya Pak Juara. Jadi kan nggak mungkin di kelas saya dulu ada yang kelas koordinator gitu. Jadi memang alangkah baiknya nanti kalau kita nge-zoom sekali dengan dosen pengasuh ya yang kelasnya sampai 7 grup dengan 1 praktisi. Karena mungkin nanti ada 3 grup yang mungkin tidak bisa Bapak masuki. Nah, mungkin hanya 4 grup nanti yang bisa Bapak masuki yang paralelnya. Saya kira itu dulu nanti mengenai apa yang bisa Bapak berikan
kepada mahasiswa kami, ini kami serahkan ke Bapak gitu. Mana yang enaknya saja lah Bapak bawakan dari 11 materi yang kami sampaikan ke Bapak, supaya nanti mahasiswanya pun lebih, jangan kayak teori kebanyakan gitu, tapi kalau bisa mahasiswanya itu dapatlah implementasi kenyataannya itu gimana gitu. Karena inilah yang sebenarnya kami harapkan dari praktisi. Nah, jadi mahasiswanya dapat ketika di pekerjaan itu bagaimana, ketika teori di perkuliahannya juga seperti apa. Kira-kira seperti itu Pak Simbolon, terima kasih. Oke, Bu Mindo, makasih masukannya. Berarti nanti dari 11 materi ini, berarti kita nggak terpatok sebenarnya saya harus mengajar dari 1 sampai 11. Mungkin saya lebih familiar mungkin di strategi operasi barang dan jasa sama manajemen proyek kali seperti itu ya. Nah, mungkin saya bisa dalami di sana, saya kasih perspektif di lapangan itu gimana, sama mungkin kalau ada materi-materi tambahan bisa saya combine ke sini. Mungkin gitu aja Bu kali ya. Mungkin saya tunggu informasi selanjutnya kali aja Bu. Makasih. Terima kasih Pak Simbolon. Saya kira seperti itu aja Pak. Tapi sepertinya minggu depan kita juga harus ketemu. Ya, maaf Pak sebelumnya saya juga kelewatan WA grup ini yang dibuat oleh Pak Pasca. Jujur saya akui, kami ini sekarang lagi apa saya bilangnya, kaki di atas, kaki di bawah, kaki di samping deh. Karena terkait dengan kurikulum MBKM ini sangat berantakan dan ini awal semester. Jadi Kaprodinya jungkir balik seminggu ini. Jadi saya kelewatan. Jadi saya mohon maaf pada Pak Simbolon dan Pak Pascaman dan Bapak Ibu, Bu Ria terutama yang praktisi kami dari manajemen. Ya, ini memang kesalahan saya. Mudah-mudahan minggu depan ya sudah agak longgar bisa kami ketemukan dengan masing-masing dosen koordinator dan dosen pengasuhnya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Romindo. Mungkin saya ada saran supaya ini saran saja Bapak Ibu, ya supaya nanti praktisinya juga nggak banyak grup ya, nggak banyak grup. Mungkin grup yang kita ini aja, tempat kita berkomunikasi. Misalnya untuk manajemen, mohon bantuan kepada praktisi di mata kuliah manajemen. Misalnya ini linknya kita mau diskusi dulu gitu. Harap itu sih kalau boleh, karena membentuk grup lagi nanti nambah lagi pemikiran gitu. Gitu. Itu saja ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu lainnya? Apakah ada? Mungkin kalau nggak ada, biar kita tutup ini. Ini sudah ya, sudah jelas. Lagi, kalau ada, kalau bisa satu lagi kalau bisa ya. Ya. Mohon info ini kemarin mohon izin Bu Mindo ya, kemarin kalau kita koordinasi itu saya ada dapat 4 pertemuan mulai dari tanggal 20 minggu depan kalau nggak salah ya. Itu tanggalnya nanti sudah baku harus mulai di tanggal itu atau nanti bisa dibicarakan kembali ya? Boleh saya jawab langsung ya Pak Pasca? Silakan Bu. Sepertinya ini bisa di-reschedule ulang Pak, karena kan kita nggak mengikat tanggal itu harus pas, karena kan kami sesuaikan juga dengan kesibukan praktisi. Dan kalau mengingat juga untuk tanggal 20, sepertinya juga belum memungkinkan untuk kami yang di Prodi, karena masih carut-marutnya grup mahasiswa yang pindah sana pindah sini. Ya kalau kami sih Pak mengharapkan minggu ketiga lah Pak, mungkin di sekitar akhir September ya, mudah-mudahan kita bisa jalan. Karena Ibu Ria juga udah mengschedule ulang karena beliau juga punya kesibukan dan kami juga sudah mencocokkan ya untuk masing-masing dosen yang mengasuh di kami agar bisa waktunya itu tidak bentrok lah antara si praktisi dengan si dosen. Atau mungkin nanti kita coba yang malam Pak, karena kalau kami jam 5 itu sudah kosong, tidak ada lagi perkuliahan, jadi nggak bentrok dengan waktu mahasiswanya, mungkin Bapak juga tidak terganggu dengan waktu kerja di siang hari. Seperti itu Pak Simbolon. Boleh ya Pak kita reschedule ulang juga nggak ada masalah ya Pak Pasca ya?
Yang terpenting saran saya sih Bu, kalau boleh paling lama akhir Oktober ya Bu semua selesai kita, supaya jangan mepet. Oh, boleh Pak, boleh. Baik. Itu saja mungkin Pak Hotmasterman. Oh, tadi saya ada melihat raise hand dari akun Samsung Ibu Ria ini ya kayaknya ya. Iya, saya Bu. Soalnya tadi beralih dari laptop ke Iya. handphone karena saya udah di jalan. Iya. Bu, terkait dengan permasalahan yang akun saya itu ya, kalau seandainya Bu Mindo jadwalnya juga kan akan saya ubah karena harus jelas dulu, karena gimana saya mau ngisi logbooknya kalau itu tidak terbuka gitu. Jadi tolong dibantu Pak dan Bu Mindo agar saya bisa siapkan lebih baik Papa gitu. mati suara bilang. Makasih. Baik, mungkin itu Bu Romindo kesesuaian jadwal, harapan dari Ibu Ria mungkin dibicarakan dan disegerakan gitu supaya bisa menyesuaikan juga dengan waktunya. Itu harapan dari Bu Ria. Iya, betul sekali Pak. Baik Bu Ria dan Pak Pasca, mungkin minggu depan ya Bu Ria kita nge-zoom dengan beberapa dosen pengasuh SDM, karena kebetulan saya nggak pernah mengasuh SDM. Nanti saya coba linkkan dengan dosen SDM. Yang kebetulan juga sore ini masih kuliah beliau, ada kuliah malam, jadi belum bisa join. Mungkin minggu depan, paling lambat lah saya janji minggu depan kita sudah fix apa yang pembagian kita dari masing-masing dosen dan praktisi. Seperti itu ya Pak, Bu Ria. Oke, siap. Baik. Mungkin ini yang terakhir Bapak Ibu, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan? Kalau dari saya pribadi memang mohon bantuan kepada praktisi, dosen, dan saya juga nanti di portal saya koordinator saling mengingatkanlah kita pada pengisian logbook untuk praktisi, pengecekan logbook dan verifikasi pada dosen, dan kemudian di saya nanti untuk pelaporan ke tim praktisi mengajar Kemdikbudnya. Gitu. Ada lagi kira-kira? Kalau ada nanti kita diskusi di WhatsApp aja ya Bapak Ibu ya. Oke Pak. Oke, baik. Izin, apakah saya bisa melakukan dokumentasi? Ya, izin mohon bantuan untuk melakukan dokumentasi. Saya juga dinilai nih, udah melakukan kegiatan atau tidak gitu ya. Oke, mohon bantuan. Izin, saya hitung mundur untuk melakukan dokumentasi. Pak Hotmasterman belum bisa ya? Baik, kalau begitu. Saya mau izin mampir dulu Bu ya. Iya. Dari saya belum makan. Oh iya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Mungkin salam kolaborasinya itu adalah salam C gitu ya. Kolaborasi, mohon bantuan gitu ya. 3, saya hitung mundur sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak atas kesediaan berkolaborasi dengan Universitas HKBP Nomensen. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Makasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Bu.